Kenapa pilkada itu pemilu atau bukan? Meskipun sudah kata Mbak Ninis, ini saya orang Palembang terpaksa ngomong. Tadinya saya bilang ceto welo welo, ternyata salah ya, tapi ceto welo welo begitu. Kira orang Palembang. Kenapa jadi penting? Kenapa sebegitu krusialnya? Padahal penyelenggaranya sama-sama KPU, pengawasnya sama-sama Bawaslu, ada pelanggaran etik sama-sama di KPP, asasnya sama-sama Luber dan Jojo. Ternyata setelah saya telusuri, bukan hanya karena lokasi penempatannya berbeda antara di pasal 18 ayat 4 dan di pasal 22I. Ternyata implikasinya yang kemudian menjadi krusial. Sebab kalau pilkada bukan pemilu, artinya boleh dong tidak dipilih secara langsung, ya enggak? Boleh dong dipilih oleh DPRD atau diangkat. Tapi kalau dia adalah pemilu, ditasbihkan sebagai pemilihan umum sebagaimana maunya putusan MK, kan tidak ada lagi diskursus pemilihan kepala daerah secara tidak langsung, kecuali di daerah khusus dan daerah istimewa kan. Ini ada Mbak Sulis nih, kawan saya pernah jadi anggota KPU Jakarta Utara ya Mbak ya. Nah, jadi kalau dia adalah pemilu, bisa nggak ada yang tidak dipilih langsung? Bisa, tapi harus diatur dengan undang-undang khusus dan turunan dari pasal 18B, yaitu daerah-daerah khusus dan istimewa. Tapi pemilihan gubernur, bupati, wali kota karena adalah pemilu, berarti kan harus dipilih langsung oleh rakyat sesuai asas pasal 22E ayat 1. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Disinilah pentingnya. Dia berkaitan dengan kedaulatan rakyat. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa, pertanyaan Mas Baim tadi ya, kenapa RUU Pemilu dibatalkan atau dicabut dari prioritas legislasi tahun 2021? Saya ingat banget dicabutnya itu tanggal 9 Maret tahun 2021. Kenapa saya ingat? Karena saya disertasinya soal itu. Nah, alasan dicabutnya apa? Ini teman-teman kita harus penting sebagai mahasiswa hukum dan pembelajar hukum untuk kritis. Tidak akuntabel sama sekali. Hanya dibuat berita acara yang ditandatangani oleh Menkumham Yasona Lawli, lalu dari panitia perancang undang-undang DPD, Komite 1 DPD, Komite Perancang Undang-Undang DPD, dan Ketua Balik. Hanya menyatakan sepakat untuk dicabut dari Prolegnas 2021. Argumennya apa? Tidak ada. Seharusnya Undang-Undang RUU itu masuk Prolegnas kan partisipatoris dan akuntabel prosesnya. Dicabut dari Prolegnas kan juga harus demikian pula prosesnya, terbuka dan partisipatoris. Ini tidak. Hanya pernyataan dari Mensesnek Pratikno yang menyatakan Undang-Undang 7 2017 itu sudah bagus, sudah berhasil dipraktikkan dengan baik pada pemilu 2019, maka bisa kita pertahankan untuk pemilu 2024. Titik. Padahal kalau teman-teman tahu, tadi Mbak Ninis cerita, surat suara tidak sah saja itu 17.503.000, setara dengan 11,12% dari total pengguna hak pilih. Kalau di kelas pemilu kita sudah bahas tuh, lebih besar daripada jumlah pemilih di benua Australia. Kok bisa tidak dievaluasi? Yang meninggal dunia 894 orang petugas lapangan, yang sakit 5.175. Nah, tapi penelitian saya menemukan ternyata dicabutnya RUU Pemilu yang sudah mengakomodir usulannya Mbak Ninis dan kawan-kawan di Perludem, di mana pemilu akan dibagi antara serentak nasional, serentak daerah. Serentak nasional memilih DPR, DPD, dan Presiden. Lalu 2 tahun berikutnya memilih serentak daerah, DPRD, dan kepala daerah. Itu tidak jadi dibahas dan dicabut dari Prolegnas sebagai kompromi antar elit. Win-win solution antara partai besar dan partai kecil. Win-win solutionnya apa? Partai kecil ambang batas parlemennya tidak naik. Ingat nggak dulu sempat ada yang mengusulkan ambang batas parlemen atau parliamentary thresholdnya 7%, bahkan ada yang usul 10%. Terbayang dong bagi partai kecil kalau ambang batas parlemennya 7%, 10%. Sementara bagi partai besar, kalau undang-undangnya tidak diubah, mereka untungnya apa?
Yang untung adalah ambang batas pencalonan presiden tidak berubah. Artinya presidential nomination threshold tetap ada. Siapa yang diuntungkan dengan ambang batas pencalonan presiden yang posisi tawarnya lebih kuat untuk pencalonan presiden? Partai besar kan? Partai yang punya kursi di DPR, yaitu partai-partai hasil pemilu 2019. Tapi kan itu kompromi pragmatis. Di mana posisi kita sebagai pemilih? Di mana posisi kita sebagai rakyat? Tidak diperhitungkan. Ini saya ingat betul tuh waktu itu 4 kali datang ke DPR. Ngapain? Diundang rapat dengan pendapat umum. Terus tiba-tiba RUU-nya dicabut dari prolegnas. Kan rasanya seperti kena prank ya. Harusnya kan kita sebagai pemilih punya hak berpartisipasi, to be heard kan, untuk didengar, to be considered gitu, untuk dipertimbangkan, dan juga untuk diberitahu status masukan kita itu seperti apa, dipertimbangkan atau tidak, harusnya dikonfirmasi. Nah, jadi itu Mas Baim. Jadi teman-teman, ternyata pola masalah meaningful participation yang problematik bukan hanya tidak dilibatkan dalam pembahasan undang-undang seperti Undang-Undang Cipta Kerja, revisi Undang-Undang MK, revisi Undang-Undang KPK, KUHP, Minerba. Ternyata RUU Pemilu dicabut dari prolegnas pun tidak partisipatoris. Dan Pak Denis punya catatan lain nggak? Iya, saya ingat sebetulnya pasca pemilu 2019 itu Mas, ya tadi ya banyak yang meninggal, kompleksitas 17 juta suara tidak sah gitu ya. Itu waktu itu wakil presidennya Yusuf Kala ya, masih Yusuf Kala ya, 2014-2019. Beberapa hari setelah pemilu 2019 itu langsung dikatakan, ini nggak bisa lagi nih kita pemilu begini, undang-undangnya harus diubah. Saya ingat waktu itu DPR sudah menyiapkan draftnya ya Pak, udah dibalik ya, udah ada draftnya, udah tersebar, kami sudah diminta masukan gitu ya. Tapi waktu itu juga ada alasan lain yang mungkin juga berdalih, karena waktu itu ada pandemi COVID ya, 2020 kita ya kemudian dikatakan ya kita fokus aja lah sama COVID supaya undang-undang pemilu itu nggak dirubah setiap kali pemilu. Argumentasinya sih itu aja ya, karena berdasarkan pengalaman kita memang setiap kali pemilu tuh undang-undangnya berubah. Nah ini dengan argumentasi ya supaya kita terlembaga lah, nggak berubah-ubah gitu ya, aturan lainnya nggak berubah-ubah. Cuma kembali tadi, ya kita udah merasakan gimana sih pemilu 2019 dengan segala kerumitannya, banyak sekali yang harus dievaluasi. Kita ulang lagi sekarang di 2024 kan jadi pertanyaan, masa ya sih kita masih mau menyelenggarakan pemilu seperti ini yang 5 kotak dengan begitu banyak